Ormawa SRE atau Society of Renewable Energy yang memang baru saja berdiri. Dengan pelopornya sendiri yaitu Kak Muhammad Iqbal Sugiarto dari program studi teknik elektro. Nah, jadi Kak Iqbal ini merupakan pelopor sekaligus presiden dari SRE ITK. Mungkin langsung saja kepada Kak Iqbal untuk memberikan sambutan atau pembuka KIK pada acara setor pada malam kali ini. Ya, oke. Halo, suara saya masuk, Nela? Masuk, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam teman-teman. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinlah kita dapat bisa berkumpul di malam hari ini di kegiatan setor ya teman-teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Ketua Himpunan Teknik Material Metalurgi, Mas Yisrael ya, dan Ketua Himpunan Teknik Kimia, Mas Akmal, dan juga tentunya buat teman-teman Teknik Kimia dan Teknik Metalurgi yang sudah mau menyempatkan datang untuk datang. Halo. Ini ada yang masuk ya suaranya? Oke. Halo. Masuk ya suara saya? Iya, Kak. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf teman. Ya, kemudian terima kasih juga buat teman-teman Public Relation ya dari Departemen Marketing Communication and Branding yang telah membuat kegiatan ini, yaitu juga buat Society of Renewable Energy Grid Managers yang bertujuan untuk memperkenalkan organisasi mahasiswa dalam bidang riset dan teknologi, yaitu SRE itu sendiri, ke teman-teman mahasiswa ITK. Nah, SRE percaya gitu ya bahwa masa depan energi dunia akan lebih bergantung kepada energi baru terbarukan. Sebagai mahasiswa sudah menjadi kewajiban gitu ya teman-teman untuk membantu dunia dalam mewujudkan poin SDGs salah satunya yaitu pada nomor 7, Affordable and Clean Energy. Mengingat potensi mengenai EBT terutama di Balikpapan sangatlah besar ya teman-teman. Nah, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai kajian energi baru terbarukan di Kota Balikpapan, untuk potensi yang dihasilkan pada penyinaran matahari yaitu sekitar 72,13%. Sayang rasanya apabila potensi sebesar ini itu nggak dimanfaatin dengan baik. Nah, belum lagi dengan potensi energi baru terbarukan dengan sumber energi yang berbeda gitu ya. Nah, makanya harapannya dengan berdirinya SRETK ini dapat menjadi penghimpun ya, buat teman-teman yang memiliki minat dan bakat, terutama dari teman-teman teknik kimia dan teknik meteorologi yang ingin mengenal, mengembangkan, dan menyebarluaskan mengenai energi baru terbarukan. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Mungkin yang saya singkat aja karena nanti supaya lebih lama kita sesi diskusinya gitu di pemaparan. Mungkin untuk harapan saya buat teman-teman bisa mengikuti kegiatan stok ini dengan aktif ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin diskusikan atau tanyakan, silakan aja monggo langsung ditanyakan di komen atau langsung kontak aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Iqbal atas kata sambutannya. Mungkin langsung saja kita mulai ke sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Himpunan Teknik Kimia, yaitu Kak Akmal, atau yang mewakili, dipersilahkan, Kak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman SRE ITK, teman-teman dari Himatekim ITK, dan dari Himata MM ITK. Seperti itu. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya harap teman-teman di sini bisa saling berdiskusi mengenai tentang SRE ITK ini ya khususnya. Semoga kedepannya kita bisa menjalin silaturahmi, kita juga bisa berkolaborasi gitu suatu saat nanti buat menciptakan suatu program-program ataupun bahkan inovasi bersama antara Himatekim ITK dengan SRE ITK ataupun dengan UKM lainnya. Mungkin cukup dari saya. Semoga teman-teman di sini bisa aktif untuk berdiskusi dan sekiranya bisa, mohon maaf ada ini ya. Oke, mungkin cukup dari saya akhiri dengan pantun ya. Saya punya pantun.
bunga yang harum aroma melati. Baunya sungguh harum sekali. Cukup sekian sambutan sampai di sini. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kak Akmal, keren sekali pantunnya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke sambutan yang ketiga, yaitu dari Ketua Himpunan TMM atau Teknik Material dan Metalurgi kepada Kak Israel atau yang mewakili, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya Kak, terdengar. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Pertama-tama di sini saya mau mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan dari UKM SRE ITK. Tapi sebelum itu juga mengucapkan terima kasih dan salam hormat untuk Ibu Happy Aprilia selaku pembina UKM SRE ITK yang hadir. Kemudian juga dari Presiden UKM SRE ITK yaitu ada Mas Muhammad Iqbal Sugiharto. Pada malam hari ini tentunya dari teman-teman atau rekan-rekan dari UKM SRE ITK akan mengadakan sosialisasi terkait dengan SRE ITK sendiri terhadap teman-teman mahasiswa dari Teknik Material dan Metalurgi dan juga dari Teknik Kimia. Harapannya dengan adanya sosialisasi dari SRE ITK ini bisa membuat teman-teman semua itu lebih berpikir lebih luas gitu. Dengan tujuan dari SRE ITK sendiri ini, yaitu untuk meningkatkan minat dan kesadaran mahasiswa terhadap energi baru terbarukan. Oleh karena itu, dengan adanya tujuan yang sudah dibentuk dari teman-teman dari SRE ITK ini, besar harapannya buat kita semua pada malam hari ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan maksimal, dan lebih aktif lagi tentunya untuk mengetahui sekiranya teman-teman ingin tertarik dengan UKM SRE ITK ini. Seperti itu, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yusril atas kata sambutannya. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Sebelumnya, mungkin kepada teman-teman atau kakak-kakak yang bisa on-cam, dipersilahkan ya buat on-cam untuk meramaikan. Dan kepada Kak Iqbal, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Ya oke, baik lagi ya, saya masuk lagi nih, Nela. Oke, sebelum memulai ya teman-teman, jadi kayaknya Nela lupa ya. Kalau kita ini ada challenge ya Nela ya. Kita ada challenge nih buat teman-teman yang ingin membuat suatu instastory gitu ya, instastory yang menarik terkait story hari ini gitu. Nanti menarik, nanti bisa di-mention ke SRE ITK, nanti dari teman-teman PR gitu, menyeleksi yang paling menarik, paling kreatif kayak gitu, yang paling inovatif juga terhadap informasi-informasi yang diberikan kayak gitu, nanti akan mendapatkan hadiah gitu dari teman-teman SRE ITK. Gitu. Jangan lupa ya teman-teman, diikutin challenge-nya. Oke, mungkin Mas PDW ini udah belum kelihatan, saya scan. Oh, dan satu teman-teman untuk malam ini juga ya, saya minta gitu buat kita ada dalam satu perspektif gitu ya mengenai energi baru terbarukan. Jadi kita fokuskan ke energi masa depan gitu ya, energi baru terbarukan. Oke, sebelum saya memperkenalkan gitu ya, SRE itu apa, jadi kita harus tahu dulu gitu ya sejarah dari SRE, latar belakang dari SRE itu apa gitu. Oke, next. Next, PDW. Ya, oke. Jadi teman-teman ya, mungkin dari teman-teman dari Tekim atau dari TMM sendiri pasti udah mengenal banget ya mengenai global warming dan climate change gitu, yang semakin nyata, yang kita rasakan gitu. Entah dari bencana-bencana alam yang sudah kita rasakan gitu, terutama di Balikpapan ya, sering banjir gitu. Banjirnya makin lama kok makin tinggi, makin lama kok makin lama, nggak surut-surut kayak gitu. Dan terutama ada juga kemarau yang semakin berkepanjangan, yaitu salah satu akibat dari adanya global warming dan climate change gitu. Nah, berdasarkan Paris Agreement United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC tahun 2016, untungnya Indonesia telah berkomitmen nih teman-teman untuk berkontribusi terhadap upaya masyarakat dunia dalam mencegah terjadinya krisis iklim yang bertambah parah gitu. Dalam perjanjian Paris Agreement 2015 itu. Oke, next.
Nah, kita sedang menuju transisi energi ya teman-teman, di mana adanya target bauruan mengenai energi baru terbarukan atau EBT pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Di mana nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya ya di PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional gitu. Nah, faktor pendorong suksesnya pembangunan adanya energi baru terbarukan ini yaitu dari SDM-nya sendiri gitu. Sumber daya manusianya yang berkualitas. Nah, itu siapa aja sih? Yaitu salah satunya dari kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda gitu. Karena masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Yaitu kita sendiri sebagai mahasiswa, yang salah satu peran dari fungsi mahasiswa itu agent of change gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini ya sejarah singkatnya SRE. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu gitu ya, apa sih Kak Iqbal tuh SRE? Apa sih SRE itu? Tapi kok banyak banget gitu di IG kalau misalnya teman-teman search dengan keyword SRE gitu, banyak muncul SRE ITK, SRE UB kayak gitu. Nah, SRE sendiri itu adalah kepanjangan dari Society of Renewable Energy atau biasa disingkat SRE. Merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Nah, di mana SRE awal pergerakannya dibentuk oleh para mahasiswa ITB untuk mengenal lebih jauh mengenal EBT kayak gitu. Jadi untuk sejarah singkatnya gitu, untuk SRE sendiri itu didirikan pertama kali oleh Kak Zaki dari Teknik Mesin angkatan 2016 dari Institut Teknologi Bandung bersama teman-temannya. Beliau juga memiliki keresahan gitu ya teman-teman mengenai energi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan kayak gitu dengan sumber yang berlimpah gitu, unlimited kayak gitu. Tapi nggak ada wadahnya yang bisa menyatukan dari teman-teman yang emang interest gitu terkait dengan EBT ini. Maka dari itu dari Kak Zaki dan teman-temannya Kak Sabrina itu mendirikan suatu organisasi mahasiswa yang bernama SRE itu sendiri, atau Society of Renewable Energy. Nah, ini dokumentasi yang sudah dilakukan oleh SRE ITB atau SRE Nasional itu sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah tujuan visi misi dari SRE Nasional gitu ya. Tujuannya yaitu menyukseskan implementasi EBT untuk menurunkan reduksi karbon di Indonesia dan alternatif menyelesaikan permasalahan perubahan iklim kayak gitu. Ini visi misi dari teman-teman SRE ITB kayak gitu. Oke, next mungkin langsung aja kita ke visi misi dari SRE ITK. Nah, yang pertama visi kami ya mendirikan SRE ITK ini, saya dan teman-teman mendirikan SRE ITK ini adalah sebagai organisasi yang inovatif dan adaptif nih, guna mewujudkan perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, di mana juga kami ingin mendirikan SRE ITK ini bukan hanya sebagai pembelajar atau sebagai menerima ilmu gitu ya, tetapi kami juga ingin mengimplementasikan dan mengembangkan mengenai teknologi energi baru terbarukan itu dengan cara kita membuat suatu kelas kayak gitu, coaching class, dan membuat suatu kegiatan program kerja yang langsung mengimplementasikan energi baru terbarukan itu. Nah, dari itu kita akan visi kami yaitu sebagai organisasi yang inovatif gitu ya terhadap energi baru terbarukan dan juga adaptif gitu ya teman-teman. Adaptif ini sendiri kami ambil gitu karena di masa pandemi sekarang kita dituntut untuk beradaptasi dengan cepat gitu dengan program-program kerja yang bisa kita adaptasi ini dengan masa pandemi ini yang susah banget kita bertemu langsung gitu ya teman-teman, bertemu langsung dengan teman-teman nanti yang bisa menjadi member Energizen gitu. Bagaimana cara kita bisa memberikan ilmu, mentransferkan ilmu gitu mengenai EBT ke semua teman-teman member Energizen dan terutama di mahasiswa Institut Teknologi Kemantan itu sendiri gitu. Di mana nanti kita bisa mengembangkan energi baru terbarukan ini di Indonesia dengan seluruh stakeholder SRE nasional. Nah, adapun misi dan untuk menyukseskan visi kami kayak gitu yang pertama yaitu meningkatkan wawasan anggota SRE ITK mengenai energi baru terbarukan atau EBT. Yang kedua, mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan mengenai energi baru terbarukan guna mewujudkan poin SDGs nomor 7, Affordable and Clean Energy. Terus yang ketiga, bersinergi untuk mengembangkan perkembangan energi baru terbarukan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan SRE di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, mengampanyekan pengetahuan terkait energi baru terbarukan. Itu teman-teman. Oke, next. Nah, jadi ya teman-teman, saya dan teman-teman sendiri gitu yang mendirikan SRE ITK ini tidak nekat gitu ya, tidak nekat untuk membuat suatu organisasi yang
dari kami sendiri belum mempunyai power gitu ya. Nah, power ini yang kami maksud adalah networking gitu. Networking dari seluruh kampus yang telah mendirikan SRE kayak gitu. Apa sih power-power yang bisa kita ambil gitu ya? Salah satunya dari kerjasama, entah dari kerjasama dari suatu lembaga atau suatu industri. Kalau misalnya kita ingin membuat suatu event, entah webinar atau perlombaan, atau misalnya kita menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak ke bidang EBT, itu jadi kami memiliki network yang sangat luas gitu dengan bekerjasama dalam SRE nasional ini. Dan kebetulan ya teman-teman, di malam hari ini juga kita sudah kita melaksanakan suatu kegiatan namanya itu IYSRE atau International Youth Summit Renewable Energy gitu, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya gitu ya, search aja keywordnya IYSRE gitu, nanti akan muncul gitu. Nanti di malam ini juga launching gitu ya teman-teman, ini saya bagi juga buat teman-teman SRETK, ada yang join di store ini dan ada yang join di kegiatan IYSRE gitu yang diadakan SRE nasional gitu. Dan sekarang kita akan launching 31 kampus gitu, 34 kampus seluruh Indonesia yang telah mendirikan SRE di kampusnya masing-masing gitu. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman, kalau ini bisa di search saja mungkin di Instagramnya buat teman-teman yang main di Instagram gitu, search saja SRE, nanti bakal muncul tuh. Ada SRE ITS, SRE UGM, SRE UB, Universitas Wijaya, SRE IPB kayak gitu. Mungkin kalau misalnya saya sebutin lama banget ya, nanti bisa di search lah sambil dengerin pemaparan ini sambil di search gitu di Instagram. Keywordnya SRE, nanti bakal muncul seluruh SRE yang ada di Indonesia. Oke, next. Ya, ini adalah program-program kerja yang akan kami lakukan gitu selama satu periode kepengurusan SRETK 2021. Buat teman-teman yang nanti join sebagai member gitu ya, kami juga membuka oprek nih teman-teman yang belum tahu gitu ya, tanggal 14 sampai tanggal 25 untuk oprek sebagai member Energizen kayak gitu. Kenapa sih kita ngadain oprek gitu ya teman-teman? Karena dari kami juga SDM untuk SRETK itu masih sedikit dan masih kurang. Takutnya kalau misalnya kita membuka untuk seluruh mahasiswa ITK, ditakutkan kami memang banyak untuk kuantitasnya, tapi untuk kualitas yang dihasilkan atau sebagai outputnya itu nanti akan tidak maksimal gitu ya kalau misalnya dari kami sendiri sebagai SDM-nya yang menaungi dari teman-teman yang ingin belajar mengenai EBT itu sangat kurang kayak gitu. Jadi makanya itu dari kami SRE ITK membuka open recruitment buat teman-teman yang ingin belajar nih ya, yang ingin cari tahu nih mengenai SRE itu seperti apa atau energi baru terbarukan seperti apa kayak gitu. Nanti kita belajar bareng di SRE TK ini gitu teman-teman. Dengan beberapa program nih, salah satunya ada store yang sedang kita laksanakan ya teman-teman. Kedua kenal EBT, seminar ahli, serasi, dan Energizer, SRE Gathering, Journey, dan terakhir TK-nya itu apa sih gitu ya? Namanya keren-keren banget ya dari teman-teman PR nih Mbak Naila sama Mbak Mas PDW ya yang sudah ngebuat kreatif banget nama-namanya. Oke, mungkin next ya. Ya, ini yang pertama ya, yang sedang kita lakukan ini STOR ya, Society of Renewable Energy Grid Managers, yaitu bertujuan untuk memperkenalkan dan menyampaikan materi terkait SRE ITK kepada setiap program studi yang ada di Institut Kalimantan. Nah, kebetulan juga dari SRE ITK ini juga mengikuti legalitas organisasi mahasiswa yang dibawahi langsung oleh Institut Kalimantan. Jadi untuk persyaratan dari suatu organisasi yang langsung dibawahi oleh ITK sendiri itu harus dari mahasiswa multiprodi. Jadi tidak boleh ada namanya satu organisasi yang di dalamnya terdapat satu program studi saja. Maka dari itu saya dan teman-teman, terutama dari teman-teman PR ya, ini adalah program kerja dari teman-teman PR dari Departemen Marketing, Communication, and Branding melakukan kegiatan store ini agar semua mahasiswa ITK itu tahu gitu kalau misalnya SRE ini ada loh di ITK kayak gitu. Nah, yang nanti mau join bisa langsung ikut opreknya gitu. Di oprek member Energizer SRE ITK 2021. Oke, next. Nah, yang kedua ya, kenal EBT nih. Ini ada program wajib gitu buat teman-teman yang sudah masuk menjadi member Energizen SRE ITK, di mana kenal EBT ini akan menyampaikan materi terkait energi baru terbarukan dalam bentuk sharing session yang dibagi menjadi 7 kelas dengan bidang energi baru terbarukan yang berbeda. Contohnya ada energi baru terbarukan dari matahari gitu kan. Kok bisa sih Kak matahari itu bisa menghasilkan energi listrik gitu kan? Misalnya teman-teman yang
pengen tahu gitu ya cara kerjanya mengkonversi dari penyinaran matahari menjadi energi listrik tuh bisa teman-teman belajar di SRITK ini dengan salah satunya dalam program kerjanya teman-teman energi di bawah Departemen Kompetensi Research and Development. Nanti kita bisa belajar bareng nih teman-teman terkait misalnya matahari, terkait terkait angin, terkait air, panas bumi atau geotermal kayak gitu. Ada nuklir juga gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu gitu kan, siapa tahu gini teman-teman ya, siapa tahu dari teman-teman belajar dari coaching class dari Kenal EBT ini, teman-teman bisa nih ada ide yang ingin teman-teman develop bareng gitu sama teman-teman SRK gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin develop kayak gitu, nanti ada lagi gitu teman-teman ya program yang khusus untuk ngedevelop suatu prototipe atau rupa dari hasil kita coaching class di Kenal EBT ini teman-teman. Oke, next. Nah, ini selanjutnya dari teman-teman divisi program di bawah Departemen Kompetensi Research and Development, ya tadi seminar ahli ya, yang bertujuan untuk penyampaian materi oleh ahli kepada masyarakat umum, terutama mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan mengenai perkembangan dan potensi pengembangan energi baru terbarukan melalui webinar kayak gitu. Ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sudah ngikutin ya saya dari awal gitu, ada namanya dulu webinar ya, seminar lah ya, seminar yang berhasil mencapai rekor muri teman-teman, rekor muri Indonesia di mana rekor muri tersebut melampaui sebagai partisipan milenial terbanyak dalam bidang EBT kayak gitu. Nanti ada ya dokumentasinya untuk rekor murinya kayak gitu. Jadi di SRI ini kita selalu mengadakan webinar-webinar dan seminar-seminar guna untuk mencerdaskan dan memberitahukan info mengenai EBT gitu ya. EBT di sini garis besarnya. Nanti untuk mengkerucutkannya itu adalah dari teman-teman SRE masing-masing kampus gitu. Entah misalnya dari segi teknologinya, dari segi ekonominya, dari segi pemasarannya seperti itu terserah dari teman-teman SRE kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang ini yang tadi saya bilang ya, IWSRI International Youth Summit Renewable Energy itu dilaksanakan oleh teman-teman SRE nasional gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bergabung jadi teman-teman Energizen atau member, itu nanti bisa berpartisipasi menjadi panitia gitu ya. Kapan lagi teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman di ITS, teman-teman UB gitu untuk membuat suatu acara, suatu kegiatan kayak gitu. Nah, untuk hari ini adalah kegiatan IWSRI kayak gitu. Dari beberapa teman kami gitu ada yang mengikuti gitu ya sebagai panitia di IWSRI kayak gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada serasi ya teman-teman. Ya, itu kepanjangan dari Society of Renewable Energy Industrial Visit. Ini adalah program kerja dari teman-teman PR lagi ya. Ini pokoknya nama yang singkat-singkat dan kreatif-kreatif ini dari teman-teman PR nih, dari Mbak Naila sama Mas PDW ya. Jadi tujuan untuk serasi ini kenapa sih diadain gitu? Sebagai sarana untuk mengenalkan kepada anggota SRITK tentang lingkup pekerjaan yang tersedia di bidang EBT. Tujuan ini ditujukan ke industri yang beroperasi di bidang EBT kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya kalau di Balikpapan saya kurang tahu ya, kalau di Bontang kota saya sendiri gitu ada ini PT Badak kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya bisa search gitu ya di webnya, sekarang gitu di PT Badak sudah menerapkan pembangkit listrik tenaga surya gitu. Nanti bisa di search ya berapa sih kapasitasnya, berapa hektar sih yang sudah dibuat oleh PT Badak kayak gitu. Nanti kita kepo-keponya itu bisa kita realisasikan di serasi ini, kegiatan serasi ini, Society of Renewable Energy Industrial Visit kayak gitu. Biar kita bisa mengenal nih ya ke industri pekerjaan yang bergerak ke bidang EBT gitu, energi baru terbarukan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman yang tadi di kelas EBT saya katakan gitu, buat teman-teman yang ingin mendevelop suatu prototipe atau rupa, bisa kita realisasikan di program kerja dari teman-teman energi nih teman-teman, divisi energi di bawah Departemen Kompetensi Research and Development. Nah, tujuannya ini yaitu akan melakukan suatu riset dan pengimplementasian teknologi baru terbarukan. Nah, dalam hal dekat ini karena juga saya sudah berkoordinasi gitu ya sama Ketua Jurusan Teknologi Industri dan Proses Pak Himawan gitu.
kata beliau bahwa ITK sendiri nanti akan mengimplementasikan PLTS atap di Institut Kehormatan, tapi masih belum tahu gitu ya gedung mana yang diimplementasikan PLTS atap. Nah dari situ saya juga sudah open talk gitu ya, open diskusi dengan Pak Himawan. Kalau misalnya dari ITK sendiri ingin merealisasikan PLTS atap, nanti dari kami sebagai SRITK dan teman-teman member gitu ya, bisa berkolaborasi dan berkontribusi gitu terkait riset untuk PLTS atap yang ada di ITK gitu. Nanti bisa outputnya bisa keluarkannya paper kayak gitu ya teman-teman. Nah dalam menjadikan Institut Teknologi Kalimantan sebagai Eco Campus kayak gitu. Oke, next. Nah selanjutnya ada SK Gathering ya. Jadi SK Gathering ini juga adalah kegiatan rutin nasional ya untuk SRE nasional, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan masing-masing SRE pada setiap kampus sekaligus menjalin silaturahmi nih teman-teman antara SRE yang ada di setiap kampus kayak gitu. Jadi nanti ada 34 kampus kita ngadain suatu kegiatan di mana dari situ kita bisa sharing diskusi nih masalah kendala atau entah develop suatu riset yang sedang kita lakukan kayak gitu. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan insight dan knowledge baru nih kan ya dari kampus-kampus lain kayak gitu. Yang bisa mungkin kita terapkan di ITK itu sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada JUGNI ya. Panjang dari Joint Renewable Energy Study. Ini kalau misalnya teman-teman himpunan gitu atau di KM itu namanya studi banding gitu. Nah, ini juga dari teman-teman PR ya, Public Relation. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk menjalin relasi dan silaturahmi terhadap pihak luar dengan cara berkolaborasi melalui diskusi mengenai energi baru terbarukan. Misalnya kita pengen nih, misalnya dari SRITB ya sudah buat wind turbine gitu, kita pengen cari tahu gitu gimana sih cara buatnya. Nanti kita dari teman-teman SRITK itu akan membuat jurni ini ke teman-teman SRITB gitu. Jadi kita bisa open talk, open diskusi mengenai gimana sih cara membuat prototipe wind turbine Kak. Nah, siapa tahu ya dari kita sendiri di Balikpapan misalnya potensi untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin, tenaga banyu gitu bisa kita implementasikan kayak gitu. Siapa tahu kita bisa buat dan itu bisa jadi outputan dari teman-teman gitu ya. Outputan jadi yang saya pengen gitu ya dan teman-teman juga di SRITK gitu pengennya dari teman-teman ambil design yang sudah masuk itu udah banyak dapat feedbacknya entah dari knowledge-nya, dari hard skill-nya, dari soft skill-nya kayak gitu, dari pelatihan-pelatihan nanti akan dilaksanakan dari teman-teman general affairs ya kayak gitu. Oke, next. Jadi teman-teman dari keluar dari SRE ini udah dapat banyak ilmu dan skill yang bisa teman-teman implementasikan dan bisa teman-teman sebarluaskan ke teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya ada ITK Neon nih. ITK Neon panjang dari ITK New and Renewable Energy Online Competition kayak gitu ya. Buat teman-teman yang misalnya mempunyai karya kayak gitu, karya entah dari paper atau misalnya yang jago desain grafis gitu ya, bisa nanti mengikuti ITK Neon ini. Gimana nanti dari ITK Neon ini selagi buat teman-teman untuk berkompetensi biar ter-challenge terus kayak gitu ya teman-teman. Bisa juga nanti kalau misalnya teman-teman juara nih ya, bisa juga dimasukkan ke poin sikap teman-teman kayak gitu. Karena juga untuk poin sikap untuk mengikuti lomba nasional itu sangat besar ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi bisa juga jadi feedback buat teman-teman yang ikut ke member Energizen SNITK. Gitu. Oke, next. Nah ini apa sih yang udah dilakukan SRE nasional gitu ya. Oke, next. Nah yang pertama di kegiatan SRE ya telah melakukan kegiatan bersama gitu yang saya sebutkan gitu ya, acara-acara besar yang berkolaborasi nih dengan institut dan lembaga-lembaga besar gitu. Salah satu ada IRENA gitu, International Renewable Energy Agency gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin cari tahu gitu ya mengenai organisasi atau lembaga internasional yang terkait renewable energy, bisa langsung di search aja gitu. Tadi Google atau Instagram kalau tidak salah ada juga IRENA gitu. Terus ke SDM juga, PLN, PT Schneider, Astra, Ekadin gitu ya. Kalau misalnya emang teman tahu tuh perusahaan-perusahaan dan lembaga besar gitu ya teman-teman. Dan itu ada networking yang sudah kami rangkul kayak gitu buat SRE nasional gitu. Jadi kalau misalnya dari kami SRE TK gitu ingin membuat suatu kegiatan, jadi tinggal kita berdiskusi dengan SRE nasional yang terutama di ITB gitu. Kalau misalnya ada dari narasumber-narasumber yang emang pengen memberikan ilmunya gitu nanti bisa diajak kolaborasi di SRE ITK kayak gitu.
Jadi kita nggak pusing-pusing lagi nih teman-teman buat cari narasumber buat tadi webinar, atau misalnya kita membuat suatu program kerja yang tadi ya, field visit, ataupun kita membuat coaching class dengan praktisi-praktisi langsung kayak gitu yang fokus ke bidang EBT kayak gitu. Ini narasumbernya salah satunya ada Bapak Arifin Tasir, Menteri SDM, Bapak Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM dan juga sekaligus mantan Dirut KAI gitu, PT KAI. Terus Bapak Budi Gunadi, Wakil Menteri BUMN, Bapak Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN, dan Ibu Nike Widewati sebagai Direktur Utama Pertamina. Nah ini semua beliau-beliau ini sudah sudah mengisi di kegiatan yang saya bilang di awal itu tadi di tahun kemarin, NYSRE, National Youth Summit Renewable Energy. Next. Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu, nanti bisa langsung di kolom chat aja. Nanti soalnya ada sesi sendiri gitu buat sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang kedua, the perfect social responsibility. Di mana yang pertama edukasi dan peningkatan kesadaran. Salah satunya yaitu dengan pengimplementasiannya educational webinar, yaitu mengenai EBT energi baru terbarukan yang akan diadakan rutin dilakukan sepanjang keproses SRE. Terus yang kedua terhadap lingkungan ya teman-teman. Adanya communication development untuk desa di Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya terkait EBT kayak gitu. Mungkin dari teman-teman sendiri yang sudah tahu gitu ya, ada misalnya program-program dari Puspeknas atau Kemendikbud sendiri seperti PHP 2D yang bisa nanti kalau misalnya kita sempat gitu ya, karena mungkin di tahun ini kami baru mendirikan gitu, mungkin di next period kayak gitu ya, di next periode kayak gitu, ataupun kita bisa nih ya teman-teman, aku juga ngebuka buat teman-teman teknik kimia dan teknik material dan metalurgi, aku buka kerjasama gitu kalau misalnya kita ingin mengadakan PEMAS tapi terkait di bidang EBT itu juga bisa gitu. Nanti kita saling berkolaborasi antara SRITK ataupun dari teman-teman himpunan teknik kimia dan teknik material metalurgi kayak gitu. Untuk adanya komunikasi development ini untuk ke desa-desa terutama di Balikpapan dulu ya teman-teman, karena kalau di Indonesia terlalu besar gitu lingkupnya. Jadi kita fokus ke Balikpapan dulu kayak gitu. Nah selanjutnya untuk target pemerintah yang sudah saya memberitahukan gitu ya di awal, ada dua. Yang pertama untuk mendukung target 23% tahun 2025, dan yang kedua menghubungkan inovator muda dengan lembaga atau mentor yang tepat untuk menghubungkan produk gitu. Dan terakhir untuk ketahanan dan kemandirian energi nih teman-teman. Secara aktif mengembangkan riset dan pengembangan teknologi EBT dan implementasiannya. Next. Oke, selanjutnya ya, ini yang tadi saya bilang ya, dari teman-teman SRITB, karena yang saya baru tahu untuk implementasiannya pembuatan dari nol gitu, baru teman-teman SRITB yang telah membuat prototipe kayak gitu. Nah, ini SRM menciptakan produk turbin angin skala kecil di Desa Karangwangi, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Turbin dengan kapasitas 350 watt yang dilengkapi dengan baterai penyimpanan energi atau storage, material sudut turbin terbuat dari paralon, mountain yang terbuat dari aluminium, dan tiang dengan jenis galvanizer. Nah, ini bisa juga kan misalnya teman-teman kita ada waktu gitu ya buat yang tadi buat journey gitu ya, studi banding ke teman-teman SRE atau praktisi-praktisi, kita bisa open talk atau open diskusi buat teman-teman yang sudah mendevelop mengenai teknologi energi baru terbarukan gitu. Okay, next. Ini ya followers Instagram dari SRE Nasional ya. Ini totalnya ya teman-teman SRE Nasional. Jadi gabungan dari SRE ITB, SRE ITS, SRE ITK kayak gitu. Ada sekitar 35.000 kayak gitu. Dan ini masih bertambah gitu ya teman-teman. Untuk total keseluruhan untuk hari ini juga masih belum tahu. Jadi ini data lama gitu ya, 35.000 untuk seluruh media sosial SRE. Jangan lupa ya teman-teman untuk up to date-nya untuk SRE ITK bisa teman-teman follow di SRE ITK Instagramnya. Oke, next. Nah, selanjutnya SRE menyediakan telampol gitu, teman-teman bisa di search gitu ya di internet, di Google dengan keywordnya srenational.com gitu. Nanti di sana ada terkait mengenai latar belakang SRE, terus bisa praktis berkolaborasi mengenai praktisi-praktisi yang sudah diajak kerja sama oleh SRE Nasional kayak gitu. Salah satunya Ekadin sih teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini SRE telah menjangkau
50.000 masyarakat gitu ya dengan webinar yang tadi yang saya pakai Kokumuri ya teman-teman. Oke, next saja ya. Ada dokumentasinya kalau nggak salah. Oke, next. Ini kegiatan SRI nasional ya. Ini pas tahun 2019 ya. Jadi masih offline gitu ya teman-teman, enak gitu. Ada company visit, distinguished lecturer yang mengundang praktisi langsung ke kampus di ITB gitu. Oke, next. Nah, ini ya yang tadi saya katakan gitu ya, Eko Muri sebagai pegang penghargaan Muri untuk SRTB dan atas webinarnya tentang energi terbarukan peserta milenial terbanyak. Ini yang saya sebutkan juga ANWSRI gitu ya, bekerjasama dengan Rakyat Merdeka mengadakan webinar optimis di saat krisis transformasi melintasi batas generasi dengan pembicaraan terkemuka seperti Menteri SDM, Wakil Menteri BUMN, Direktur Utama PLN, dan Direktur Pertamina, dan juga mantan Menteri SDM kayak gitu. Next. Dan sudah. Ini ada kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Ini kayak lombanya gitu, National Summit gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ikut juga, ada ini kegiatannya untuk tahun ini IWSRI gitu. Dan skalanya internasional. Dan kalau misalnya teman-teman emang bagus gitu ya SI-nya atau inovatif kayak gitu bisa menang, nanti bakal besar juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menginputkan teman saptinya ke poin sikap gitu. Soalnya kita skalanya internasional gitu. Oke. Mungkin itu aja dari pemaparan saya. Tumben nih Mas Bayu, biasanya saya lama ini memaparannya. Biasanya Mas Bayu, maaf Kak Iqbal waktu itu menit. Mungkin itu aja dari saya gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi, monggo silakan didiskusikan sekarang gitu ya. Mungkin aku kembaliin ke Naila ya. Oh iya, baik Kak Iqbal. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Jadi benar-benar menarik ya teman-teman. Kegiatannya ada banyak. Jadi kalian bisa, kakak-kakak dan teman-teman sekalian bisa sambil menambah ilmu dan juga bisa mendapat kenalan banyak dari berbagai macam kegiatan SRE ini. Nah, jadi mungkin bagi kakak-kakak dan teman-teman yang masih penasaran atau masih bingung tentang SRE ini bisa bertanya aja ya langsung. Mungkin bisa dengan fitur raise hand atau kalau misalnya jaringannya agak kurang kondusif bisa melalui kolom chat aja. Dipersilakan Kak dan teman-teman. Ya buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan mengenai open recruitment, silakan ya ditanyakan juga nggak apa-apa kayak gitu. Open recruitment atau seputar SRK juga nggak apa-apa, atau seputar EBT juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita saling diskusi sama saling sesi tanya jawab lah gitu ya. Bagaimana enak gitu teman-teman. Ayo gimana teman-teman? Ini di mana atau sinyal saya yang jelek ya? Oh iya, Oh enggak. mungkin seperti ini Kak. Kan mungkin dari teman-teman nih ada yang menyadari kalau misalnya tadi IG SRE ITK itu update lagi tentang oprek. Nah, kemudian ada yang berbeda. Salah satu prasyarat yang buat podcast itu jadi nggak ada. Nah, itu seperti apa Kak? Apakah memang dihapus atau ada kesalahan gitu Kak dari SG-nya? Mungkin teman-teman penasaran nih Kak, kalau ada perubahan seperti itu, mungkin bisa dijelasin Kak terkait opreknya. Oke deh, oke. Makasih ya Nela. Jadi aku ngeliat juga gitu ya buat teman-teman gitu yang mungkin misalnya tidak susah gitu ya untuk mengupload video gitu, video di Instagram gitu. Jadi kita ngeliat juga kalau misalnya video ini seperti memberatkan gitu ya, memberatkan teman-teman dari yang ingin mengikuti Energizen kayak gitu. Jadi dari kami gitu ya, SRI ITK menghapuskan salah satu syarat untuk menjadi
bagian dari member SRITK atau Energy sendiri itu menghapuskan persyarat untuk mengupload podcast di Instagram teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi nanti kami menilainya dari teman-temannya. Aku juga sebenarnya untuk member ini aku tidak membatasi gitu ya, tidak membatasi teman-teman untuk siapa sih yang mau belajar gitu, entah dari latar belakang apa gitu, latar belakang prodi misalnya tidak terlalu berkaitan mengenai teknikal dari EBT itu sendiri, nggak apa-apa gitu teman-teman. Selagi teman-teman mau belajar, selagi teman-teman pengen tahu gitu ya mengenai energi baru terbarukan, monggo silakan join aja gitu ke SRITK kayak gitu. Dan kami juga tidak melihat latar belakang misalnya dari teman-teman desain informasi atau informatika ataupun dari teman-teman yang mungkin berbeda gitu ya, maksudnya jauh banget dari teknikal dari EBT itu sendiri. Kan di sini juga dari SRITK itu menyelaraskan bahwa kami di sini sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar, sama-sama develop bareng, sama-sama menyebarluaskan gitu mengenai energi baru terbarukan. Gitu ya Naila ya. Jadi dihapus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah ada nih, soalnya banyak banget ya dari teman-teman, Kak ini video podcastnya berat banget, apakah dari kami harus menampilkan muka gini-gini kan banyak banget gitu ya dari apa ya ketidakmauan teman-teman gitu ya. Jadi saya dan teman-teman juga menilai gitu bahwa podcast ini memberatkan gitu. Jadi dari kami gitu menghapuskan persyarat untuk membuat podcast di Instagram gitu. Jadi hanya cukup mengupload Twibbon gitu ya, mengupload Twibbon di Instagram teman-teman gitu. Jadi kami tahu gitu yang ikut oprek member ini siapa aja gitu. Dan mengupload KTM, terus transkrip nilai gitu di Google Form dan mengisi Google Form yang sudah tertera di link SRITK videonya ya Naila ya. Ya mungkin itu sih Naila. Ya Kak. Oh iya baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin saya izin menyimpulkan ya. Jadi buat teman-teman untuk oprek SRITK ini nggak ada batasannya teman-teman. Baik mungkin ada yang takut karena program studinya itu agak kurang mendalami tentang energi. Jadi karena tidak ada batasan dan juga kita tidak ada membatasi, semuanya boleh ikut. Nah, selain itu juga untuk opreknya yang mungkin udah teman-teman dan kakak-kakak sekalian lihat melalui Instagram SRE bahwa awalnya ada podcast menjadi tidak ada karena benar sekali seperti perkataannya Kak Iqbal juga karena waktunya yang mepet, terus juga membuat podcast itu agak sulit ya buat kakak-kakak dan teman-teman. Jadi dihapuskan dan cukup mengupload dan cukup mengisi link di Gform, kemudian mengupload KTM dan mengikuti persyaratan yang ada. Jadi yang diupload di Instagram itu cuma foto dengan Twibbon yang telah disediakan dan juga caption yang ada di link whitebook. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang persyaratan dan peraturan apa sih buat bergabung dengan SRITK, bisa cek aja di Instagram SRITK, nanti di bio-nya ada link yang bakalan berisi tentang semua informasi. Mungkin itu, dan buat teman-teman sekalian kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi dipersilahkan bisa raise hand aja atau komen, atau mungkin kalau misalnya mau langsung open mic dipersilahkan. Iya Kak, saya mau tanya Kak. Oh iya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hairul Anas dari Prodi Teknik Kimia 2019. Ini sih Kak pertanyaannya. Misalkan nih kita yang mau daftar di SRITK ini nggak ada basic EBT gitu Kak, atau semacamnya gitu Kak. Terus kita ini tapi tertarik dengan SRE ini Kak. Apa masih berpeluang untuk keterima di SRE ini atau enggak? Gitu sih. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Mungkin Kak Iqbal bisa langsung dijawab Kak. Oke, aku izin menjawab ya Naila ya. Dari Mas Hairul Anas nih, panggilannya siapa nih? Anas atau Hairul? Anas aja Kak. Oh ya, Anas ya, dari teknik kimia ya tadi ya. Ya, tadi yang saya jelaskan ya, Anas ya, Mas Anas ya. Jadi sebenarnya di SRITK ini bukan mencari orang yang memiliki knowledge yang lebih gitu terhadap EBT kayak gitu. Jadi teman-teman yang ingin belajar ya, ini untuk lembaga SRITK ini, organisasi SRITK ini adalah buat teman-teman yang pengen belajar gitu, misalnya tidak ada basic kayak gitu ya. Dari EBT sendiri misalnya mendengar EBT sendiri itu nggak tahu gitu ya kepanjangannya apa kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Join aja ke teman-teman SRITK kayak gitu. Dari situ nanti kita bisa mengikuti program-program yang tadi saya jelaskan gitu ya di awal. Ada namanya coaching class kayak gitu.
atau kenal EBT. Nah dari situ nanti teman-teman bisa tahu gitu mengenai EBT apa sih yang bisa berpotensi di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari Mas Anas atau teman-teman yang lain nih ya, misalnya tertarik nih, dan juga momentumnya pas banget ya teman-teman, karena juga di Indonesia juga sudah aware gitu ya, pemerintah udah aware mengenai EBT energi baru terbarukan, jadi kita dapat momentumnya gitu. Dan dari pemerintah sudah dapat nih, sudah aware. Nah dari kitanya sendiri nih sebagai mahasiswa ya, sebagai generasi pemudanya gitu, yang 10 tahun atau 15 tahun ke depan sebagai pemegang keputusan atau making decision kayak gitu, kalau misalnya kita sendiri belum tahu gitu ya knowledge mengenai EBT kayak gitu, siapa lagi gitu ya yang akan memasalkan mengenai EBT ini kayak gitu, Anas. Jadi kalau misalnya Anas misalnya pengen belajar ya, karena saya dan teman-teman di SRETK sendiri menghargai banget nih teman-teman yang emang niatnya dari awal ya tulus untuk belajar mengenai EBT kayak gitu. Nanti kita wadahi dengan berbagai program yang sudah ditawarkan SRE ITK kayak gitu. Gitu Anas. Jadi berpeluang banget dong, berpeluang banget. Gitu Anas, Terima mungkin kasih, menjawab ya. Oke. Kasih Anas. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Iqbal atas jawabannya dan juga Anas atas pertanyaannya. Jadi mungkin bisa disimpulin, nggak usah takut mengenai apakah kita ini sebelumnya udah ngerti betul tentang EBT atau belum. Selama ada keinginan untuk bergabung bersama dan belajar bersama, join aja. Karena kalau boleh jujur dari saya sendiri juga berawal dari rasa penasaran dan juga sadar terkait urgensi seperti yang dijelasin di PPT karena ada global warming, terus juga ada climate change, terus juga karena kita sedang ada di transisi energi, saya pun menjadi yakin dan tertarik untuk mengikuti SREITK sendiri. Nah, jadi buat teman-teman dan kakak-kakak yang mau bergabung, nggak usah khawatir karena nanti semuanya bakalan dipelajarin bersama dengan mengikuti SREITK ini. Kemudian mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak ada pertanyaan lagi bisa disampaikan, boleh langsung open mic, raise hand, atau di kolom chat. Maaf, saya mau nanya. Iya, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya Kelly Venelapa dari TKM 19. Lebih ke memastikan sih. Jadi kan update dari opreknya sendiri itu kan nggak ada podcast tadi ya, dan yang saya lihat di timeline itu ada timeline untuk penilaian sama lolos seleksi. Jadi maksud saya sedangkan podcast itu nggak ada. Jadi tolak ukur penilaiannya itu apa, atau memang yang penting berkasnya itu sudah terpenuhi dan bakalan lolos gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Dan kepada Kak Iqbal, dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih ya Nela. Saya izin menjawab ya. Tadi Mbak Kelly ya. Mbak Kelly itu Venia atau Leva? Mbak Venia ya? Kelly, Kak. Oh, Kelly ya. Oke, Mbak Kelly ya. Dari Tekim ya tadi ya. Jadi untuk penilaian sendiri ya, pertama benar tadi dari berkasnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita dari SRTK yang tiba-tiba membeleduk gitu ya, misalnya dari target kami misalkan 30 atau 50, tapi yang ternyata yang daftar 100, itu akan menjadi bahan pertimbangan kami apakah perlu dilakukan yang wawancara atau enggak kayak gitu. Jadi untuk sekarang penilaian dari berkas, dan kalau misalnya dari teman-teman emang berkasnya sudah semuanya gitu ya, sudah tersubmit dan sudah mengisi di Google Form kayak gitu, jadi nggak ada seleksi lagi gitu, langsung di pengumuman lolos untuk sebagai energizen gitu, energizen. Gitu sih Kelly. Menjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke. Makasih juga Kelly. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi benar untuk karena podcast telah dihapuskan, jadi mungkin lebih ke kelengkapan dokumen. Terus kalau misalnya yang mendaftar membludak, mungkin akan dipertimbangkan dari SRE sendiri untuk menyeleksi, mungkin bisa dengan wawancara dan sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan.
Ini emang diem-dieman ya. Ini baik banget ya. Mbak Susilowati, Mbak Nova Kasagina, Mas Yogi gitu. Cuma ada pertanyaan gitu, monggo ya dipertanyakan teman-teman ya. Selama masih ada waktu ya, waktu dikit ya buat sesi diskusinya gitu. Soalnya kemarin banyak banget ya teman-teman ya, dari teman-teman matematika, dari teman-teman terutama dari elektro sama mesin tuh kemarin banyak banget tuh diskusi kita ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar entah dari objeknya, dari kegiatan-kegiatan yang nanti kita lakukan gitu selama teman-teman jadi energizen gitu. Monggo silakan ditanya gitu ya. Biasanya teman-teman tuh tahu gitu, saya ini ikut seleksi objek member ini buat apa sih kayak gitu ya. Jangan-jangan nggak ada manfaatnya kayak gitu. Makanya bisa ditanyakan di malam ini kayak gitu ya. Mungkin kayaknya itu sih Kak. Pertanyaan yang kayak kemarin disampaikan itu juga termasuk pertanyaan yang banyak ditanyakan sih Kak. Yang seperti kira-kira nanti kalau misalnya udah daftar nih, kemudian keterima jadi energizen. Nah, kita ini di SREITK ngapain? Apakah jadi fungsionaris atau seperti apa nih Kak? Ya, oke. Oke, aku izin jawab ya, Nel ya. Jadi sama seperti di SRE seluruh di Indonesia gitu ya, SRE nasional. Jadi energizen ini adalah sebagai warganya gitu ya, kalau misalnya di himpunan itu sebagai warganya. Atau kalau misalnya dari kami itu panggilan kerennya itu energizen gitu, sebagai energizen. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan nih seluruh program kerja yang sudah tadi kami paparkan gitu, yang saya paparkan gitu. Nanti teman-teman tuh merealisasikannya, misalnya dari terutama untuk di energizen ya. Jadi dari teman-teman energi itu hanya terbatas 3 orang kayak gitu. Kalau misalnya kita mengimplementasikan teknologi EBT gitu dengan cara yang banyak, dengan cara massal kayak gitu, pasti butuh banyak orang gitu kan ya. Nah, itu dari SDM-nya itu dari teman-teman sendiri dan netizen kayak gitu. Jadi dari teman-teman juga melakukan satu riset gitu yang ditanggung jawabkan oleh teman-teman divisi energi kayak gitu. Jadi nanti semua teman-teman itu bakal merasakan program yang ada di SKTK. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya ada kegiatan terutama SK nasional, nanti teman-teman juga bisa untuk berpartisipasi menjadi kepanitiaan di panitia SK nasional yang bisa berkolaborasi dengan SK seluruh Indonesia kayak gitu. Gitu sih gambaran luasnya gitu. Nela. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau misalnya teman-teman dan kakak-kakak bergabung, berarti bisa mengikuti seluruh kegiatan yang diadain oleh SREITK ini ya Kak. Dan juga sangat berguna sekali kalau misalnya mau ngumpulin poin-poin buat kelulusan. Nah mungkin kalau melihat dari para audiens dan teman-teman, kayaknya sih sudah cukup mungkin Kak sesi sharing and discussion-nya, karena mungkin juga sudah sangat jelas dan juga mungkin lagi mempersiapkan berkas untuk pendaftaran karena sangat excited banget. Mungkin kita bisa tutup aja untuk sesi sharing and discussion ini. Itu ada yang tanya tuh. Yang ada yang raise hand. Oh, bentar ya. Maaf. Oh iya. Mungkin yang raise hand kepada Mbak Meliana dipersilahkan open mic. Oke, makasih. Perkenalkan, saya Meriana dari TMM 18. Izin nanya, ini kan saya udah buka tuh link pendaftarannya, terus di bawahnya ada link unggah Tribun. Itu tuh maksudnya apa ya? Bisa diperjelas nggak? Kasih. Baik, Kak Iqbal, dipersilakan. Oke, Mbak Meliana ya. Oke, jadi untuk link unggah Tribun tuh dari link ini Mbak Meliana ya. Itu dari IG teman-teman gitu, kalau udah ngepost di Instagram teman-teman masing-masing gitu. Jadi pakai link di situ. Meliana ya tadi ya? Halo? Kena kan? Iya, tapi saya kurang paham maksudnya linknya itu kan kalau IG itu kan aplikasi yang nggak ada linknya gitu nah. Gimana maksudnya itu ya? Kalau misalnya di via website ada sih Mbak Meliana. Kita buka. Saya boleh bantu jawab kali Kak ya? Oh iya Mas PDW. Ya jadi kan itu nanti ketika teman-teman atau kakak nanti upload
Twibbon ya, nanti itu ada apa ya? Kayak simbol Share. atau simbol titik 3 Iya, ya. Itu iya, buat benar. iya, nanti di-share. Oh iya, di-share. Kalau nggak Ah, salah di-share, kemudian nanti ada copy link. pilihan buat salin tautannya aja gitu. Ah, Iya, copy link aja. Bisa kok nanti di ah. bagian share-nya. Gitu sih. Itu yang buat Android atau makasih, di Kak. iPhone ya. Iya. Kalau misalnya di web bisa juga gitu. Misalnya teman-teman buka di postnya teman-teman tuh di linknya nanti berubah kayak gitu addressnya. Gitu. Ya, Mas Raffi mau tanya. Mbak Nela. Iya, Permisi, kepada Kak. Mas Raffi, Apakah iya saya dipersilakan. terdengar? Terdengar, langsung aja. Perkenalkan, saya M. Raffi Rashid dengan nomor 06201022 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Sebelumnya di sini saya izin bertanya, terus meminta pendapat sih, Kak, terkait dengan ini. Sebelumnya kan saya masih angkatan 2020 nih, yang notabene-nya masih kurang berpengalaman terkait dengan organisasi serta komunitas. Nah, Mungkin tadi kepada Mas Raffi bisa diulang lagi karena keputus-putus. maaf sebelumnya, Kak, sempat Iya. keluar tadi, Kak, masalah jaringan. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Jadi di sini saya ingin bertanya. Sebenarnya kan saya ini masih dari angkatan 2020 yang notabene-nya itu kan masih awam terkait dengan cara berorganisasi serta mengikuti sebuah komunitas. Nah, dari benefit yang tertera di Guidebook itu kan sudah jelas terkait apa saja benefit-benefit yang diperoleh mengikuti SRE-ITK. Nah, mungkin dari kami angkatan 2020, apakah ada lagi selain benefit yang diberikan di Guidebook? Mungkin sekian, Kak, dari saya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada Kak Iqbal bisa langsung menjawab. Oke, saya izin menjawab ya Nela dari Mas Raffi ya di TMM 2020. Wah, ini saya juga semangat ya teman-teman yang dari mahasiswa baru ya 2020 gitu yang sudah interest gitu ingin mengikuti UKM atau organisasi mahasiswa yang ada di ITK gitu. Nah, sebenarnya benefitnya tuh banyak banget ya teman-teman kalau sebenarnya untuk 2020 bukan melihat angkatan ya teman-teman, lebih ke secara generalnya gitu. Yang tadi saya udah sebutkan gitu ya. Ada dari hard skill-nya, itu nanti kita bisa ngetahui gitu ya teknikal dari masing-masing bidang EBT kayak gitu. Bagaimana sih teknikal secara misalnya PLTS kayak gitu, pembangkit listrik tenaga surya kayak gitu. Secara teknikalnya, terus kita bisa tahu tuh hard skill yang bisa kita implementasikan di program The Energizer kayak gitu. Mungkin sebenarnya di Guidebook itu sudah menjelaskan semuanya teman-teman ya dari Mas Kavi kayak gitu. Jadi untuk benefitnya ini bukan lebih ke angkatan 2000 lebih ke angkatan 2018 atau 2019 atau 2020. Jadi ini semua benefit ke general ya teman-teman kayak gitu. Jadi banyak banget ya soft skill juga nanti ada kayak pelatihan gitu ya, pelatihan mengenai bagaimana sih kita cara ada suatu konflik gini, ada suatu konflik, bagaimana kita cara menyelesaikannya. Itu nanti akan ada di pelatihan dari teman-teman human research kayak gitu. Mungkin gitu sih Kavi, sebenarnya banyak banget gitu ya. Kalau misalnya dari Kavi, mungkin kalau misalnya Kavi sudah melihat gitu ya benefit yang ada di Guidebook, tertarik gitu, bisa langsung join aja gitu, biar langsung merasakan gitu ya, langsung merasakan benefit yang bisa Kavi dapatkan kayak gitu. Soalnya kalau misalnya saya jelaskan ya banyak banget nanti takutnya lama nih dari Mas Bayu sudah wanti-wanti nih untuk waktunya gitu ya, Mas Kavi ya. Mungkin kalau misalnya Mas Kavi kurang puas sama jawaban saya bisa nanti japri atau PC saya kayak gitu. Nanti saya atau kita atur meet lagi kayak gitu. Gitu ya Mas Kavi. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Raffi dan juga jawabannya dari Kak Iqbal. Jadi kalau misalnya disimpulkan, selain yang ada di Guidebook,
lebih ke soft skill, lebih ke benefitnya itu lebih ke manfaat pada pengembangan diri kita ya, terutama di soft skill dan hard skill yang kita miliki. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, mendekati penutupan. Alhamdulillah banyak pertanyaannya. Nah, salah satunya dari Kak Andre. Saya Andre dari TMM 18, izin bertanya untuk kedepannya SRE ITK ini fokusan EBT-nya di bidang apa ya? Misalnya, apakah energi dari tenaga surya, angin, hibrid, atau semuanya? Terima kasih. Jawabannya, mohon maaf, maksudnya pertanyaannya menarik banget ya dan bagus. Mungkin dari Kak Ikul bisa menjawab. Oke, mantap ya. Giliran mau diakhiri langsung banyak pertanyaan ya. Oke, selamat malam ya Andre dari TMM 18 nih. Jadi fokusan EBT di bidang apa ya? Sebenarnya untuk coaching class sendiri itu akan kita pelajari semua EBT gitu ya. Ada nuklir, ada air, ada matahari, ada dari matahari sudah tadi, matahari, angin, air, nuklir, itu sih teman-teman ya. Kemudian untuk fokusannya pembuatan prototipenya atau the energizer-nya kayak gitu. Sebenarnya untuk fokusan awal itu yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nanti kalau misalnya dari ITK sendiri ngebuat menjadikan atau merealisasikan mengimplementasikan dari PLTS atap, nanti kita fokusnya ke situ. Dan kebetulan di Sabtu ini dari teman-teman energi gitu sudah bekerja sama juga, nanti insya Allah di hari Sabtu pagi jam 9 ya. Nanti kita akan belajar mengenai cara pembuatan biodiesel kayak gitu, teman-teman. Nanti dari teman-teman energi setelah mendapatkan ilmunya gitu ya, berkolaborasi dengan praktisinya langsung, nanti dari teman-teman energi akan membuat suatu agenda atau logsheet gitu buat nanti diberikan kepada teman-teman member kayak gitu supaya nanti bisa dipelajarin bareng gitu. Untuk pengimplementasian langsung di bidang EBT-nya. Gitu sih untuk Andre, lebih ke fleksibel aja dan yang fokusannya untuk di ITK sendiri itu masih PV ya teman-teman kayak gitu. Tentang surya, tenaga surya. Karena menurut di angin juga kalau misalnya kita implementasikan di kampus sendiri tuh masih kurang gitu ya potensinya. Kayak gitu sih untuk Andre, terjawab nggak? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Oh ya, dari Kak Andre juga mengucapkan terima kasih untuk jawabannya. Oke, mungkin kita tunggu beberapa saat lagi ya. Takutnya nanti ada yang mau bertanya lagi. Kalau misalnya mau bertanya, boleh raise hand, chat, atau langsung open mic. Maaf, saya boleh nanya lagi nggak? Oh iya, boleh. Mbak Kelly, dipersilahkan. Ya, saya Kelly dari TK 19. Tadi saya lupa nama prokernya, tapi tadi kan ada kayak semacam studi banding ke industri gitu kan. Jadi itu gimana ya, maksudnya prokernya itu berjalannya gimana, mengingat kita kan di masa pandemi, atau tetap kayak ada sistem online-nya gitu sih. Terima kasih. Oke. Mbak Nela, aduh, aku gagal waktu nih. Mbak Nela silakan, moderator. Aku nggak Oh iya, enggak apa-apa. Ya Kak, dipersilahkan. Oke, Mbak Kelly ya. Jadi saya izin menjawab Mbak Kelly. Jadi sebenarnya ini lagi ya. Nanti dari kami gitu, misalnya sudah dapat instansi yang dia mau diajak kerjasama mengenai industrial visit ya, industrial visit dari program kerjanya teman-teman PR. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan offline, dilakukan offline gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa, secara virtual meet kayak gitu sih Mbak Kelly. Jadi lihat lagi dari kerjasama di perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Kak. Oke, makasih juga Kelly. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau misalnya agenda atau kegiatan di SRE ITK ini mungkin lebih disesuaikan lagi ya Kak dengan keadaan saat ini kan karena lagi pandemi. Kalau misalnya memungkinkan mungkin bisa offline, tapi kalau misalnya karena pandemi mungkin ada yang online juga. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum ditutup?
Saya dong mau bertanya, Kak. Ya, dipersilahkan langsung. Yoel Tekim 19. Nanti ini kegiatan dari sektor sendiri, apakah ada sasarannya untuk ke masyarakat sekitar atau kemana gitu, Kak? Sekian. Oke, Selain terima kasih. selain untuk ke mahasiswa, apakah ada sasaran untuk masyarakat? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Iqbal. Oke, saya izin jawab ya Naila ya. Jadi Mas Yoel ya dari Tekim 19 ya. Jadi saya izin menjawab ya, karena STOR ini sendiri segmentasinya untuk mahasiswa ITK itu sendiri ya, sesuai dengan namanya Society of Renewable Energy Grid Majors yang memperkenalkan SRE ITK ke seluruh prodi di ITK kayak gitu. Jadi untuk kegiatan STOR ini hanya berfokus atau bersegmentasi ke teman-teman mahasiswa ITK kayak gitu. Kalau misalnya kita ingin memperkenalkan ke masyarakat gitu ya, kalau misalnya kita pengen juga mencerdasin gitu, itu nanti kegiatannya beda lagi, bukan di STOR gitu, Yoel. Bisa nanti yang tadi, bisa kita kerjasama dari misalnya teman-teman himpunan teknik kimia, atau dari teknik material metalurgi, ataupun dari himpunan yang lainnya, kita bisa melakukan pengmas gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita hanya memberikan seperti ini kayak webinar dan segala macam, tapi tidak ada feedback yang kita berikan ke desa tersebut atau masyarakat, itu akan kurang kayak gitu. Nah ini sih, jadi bisa diajak kerjasama ya dari Mas Akmal kayak gitu ya, dan teman-teman ketua himpunan yang lain kayak gitu, Mas Iskel dan Mas Kafit tuh di mesin, Mas Fajri dan yang lain kayak gitu. Jadi untuk setor sendiri segmentasinya untuk mahasiswa ITK saja kayak gitu. Karena kita lebih mengenalkan SRE ITK itu sendiri sih ke teman-teman mahasiswa. Mungkin itu ya. Terjawab Mas Yoel. Oh, berarti ini kan sektor ini fokusnya untuk prodi di ITK ya, Kak. Berarti kegiatan untuk kalau ke masyarakatnya itu lebih ke kerjasamanya ya, ke yang ada di ITK. Gitu. Oh, Nanti beda kegiatan Kak. lagi kayak gitu. Ya. Oke. Makasih. Oke, terima kasih juga Mas Yoel. Ya, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Mungkin karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 9:24 ya, sudah agak terlewat. Jadi mungkin kita bisa langsung ke sesi dokumentasi atau foto bersama. Jadi kalau misalnya dari kakak-kakak atau teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung DM aja akun SRE ITK. Nanti coba dibantu teruskan ke Kak Iqbal untuk dijawab pertanyaannya. Nah, jadi buat kakak-kakak dan teman-teman yang sekiranya bisa open cam, dipersilahkan untuk open cam buat sesi foto bersama. Sekaligus juga mungkin kalau mau ikutan challenge nih, challenge dari SRE ITK kan yang tadi kalau misalnya bikin Insta story sekreatif mungkin bisa dapat OVO senilai Rp50.000. Nah, jadi dipersilahkan buat kakak-kakak dan teman-teman untuk open cam, untuk mengikuti sesi foto bersama, untuk memperlihatkan wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ini yang memimpin siapa nih? Kibar atau dari PDW? Boleh deh, saya coba pimpin ya. Tapi saya nggak on cam nih. Nah, jadi buat teman-teman yang udah dari sini boleh saya persilahkan untuk on cam ya. Kita ambil foto dulu sebentar aja. Dan untuk gaya fotonya mungkin bisa dikasih lihat ya. Dari Kak Iqbal atau Mbak Naila atau Mas Reski Akbar. Nah itu kenapa gayanya kayak gitu? Jadi itu gaya petir gitu ya, kayak huruf S. Itu biasa kita lakukan anak-anak SRE kalau ambil dokumentasi. Jadi mungkin teman-teman yang udah on cam ya, boleh gaya kayak gitu. Tapi ntar dulu aja, nanti pegel. Mungkin sambil kita tunggu ya. Teman-teman yang lain ada lagi nggak nih yang mau on cam? Sebentar. Saya coba susunin dulu yang ya. mau ikut nge-SS boleh, siapa tahu mau upload Insta story kan, Nah iya biar benar. dapat duit. OVO-nya senilai 50.000 untuk 4 pemenang nih, lumayan banget. Bisa nambah ya kalau siapa tahu peminatnya ada banyak, ada 1.000 mungkin. Sabar, saya coba sambil aturkan ya teman-teman ya. Ntar dulu ditahan dulu tangannya di bawah, nanti pegel. Oke, ada lagi nggak nih yang mau
angkat tangannya. Sebelumnya tadi saya minta maaf ya buat Mbak Naila sudah memotong ya tadi. Tapi ya udah. Oke, udah. Apakah udah cukup kali ya? Segini aja. Ada lagi nggak? Kalau udah mungkin bisa langsung diangkat aja tangannya, gaya petir. Ya ini pose Gundala ya. Oke. Ya, oke ini bentar, ini Mbak Mutiara belum angkat tangan nih. Ini sebelahnya Mas Andres juga nih, belum nih. Oh iya. Nah, ya udah bener tuh gayanya gitu. Ya udah siap ya. Coba ditahan. Tahan dulu sebentar ya. Oke. Udah saya itu 1, 2, 3. Siap-siap. Oke, terima kasih. Mau lagi nggak? Pada cukup. Oke, mungkin saya kembalikan aja ke moderator ya, ke Mbak Naila ya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya buat kakak-kakak dan teman-teman yang sudah mau mengikuti kegiatan setelah kali ini, terutama kepada Bu Happy, terus juga Kak Iqbal sebagai pemateri, dan juga kepada ketua himpunan masing-masing, yaitu Kak Akmal dan Kak Israel yang sudah mau menyempatkan dirinya untuk memberikan kata sambutan. Semoga apa yang telah diberikan pada hari ini dapat menambah ilmu buat kita semua. Amin. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak, dan juga apabila ingin live Zoom dipersilahkan. Terima kasih semuanya kakak-kakak dan teman-teman. Jangan lupa ikutan Terima kasih Mbak Naila. Ya. Oke, terima kasih semua Naila, Mas Iqbal. Iya Kak.